Tabiat kekuasaan di Indonesia sebenarnya tidak banyak berubah dari satu kekuasaan ke kekuasaan yang lain. Kekuasaan selalu menjadi magnet. Keadaan serupa tampak dari pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala. Setelah kemenangan diraih melalui pemilu Presiden 9 Juli 2014, perilaku kekuasaan untuk menempatkan orang yang dinilai berjasa dalam sejumlah pos di badan usaha milik negara juga terjadi. Sejumlah politisi dan relawan ditempatkan di sejumlah pos komisaris BUMN, industri perbankan maupun telekomunikasi. Fenomena itu mulai diramai dipercakapkan di berbagai media sosial. Kritik juga dialamatkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala yang pada saat kampanye mengusung jargon revolusi mental dan tak ingin bagi-bagi kue kekuasaan. Penempatan sejumlah orang-orang berjasa sebenarnya perilaku kekuasaan lama. Gejala itu juga terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Yang membedakan hanyalah kapan penempatan orang berjasa itu dilakukan. Meski tidak ada batasan waktu yang eksak, penempatan sejumlah politisi dan relawan di sejumlah komisaris terasa terlalu cepat. Pemerintahan Presiden Jokowi JK belum berumur 6 bulan dan juga belum menunjukkan kinerja yang memuaskan untuk menjawab permasalahan di negeri yang masih dikepung berbagai masalah ini. Menteri Negara BUMN membela penempatan sejumlah relawan dan politisi di sejumlah pos komisaris. Mereka adalah sosok yang dinilai berintegritas dan berpendidikan tinggi dan berpengalaman di bidangnya. Penempatan sejumlah politisi dan relawan di sejumlah pos komisaris memang ada yang dinilai tepat pada posnya. Misalnya saja mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution sebagai komisaris utama Bank Mandiri. Akan tetapi ada juga nama yang masih dipersoalkan kompetensinya serta latar belakang pendidikannya. Belum lagi jika ada komisaris yang masih memegang rangkap jabatan dengan posisi lain di birokrasi. Masalah bisa saja muncul jika dihadapkan pada masalah perusahaan dengan tata kelola yang baik atau good corporate governance. Penunjukan direksi dan komisaris haruslah berdasarkan pada integritas dan kompetensi dan bukan semata-mata pada balas jasa politik. Prinsip perusahaan dengan tata kelola yang baik menuntut dikemukakannya prinsip transparansi, accountable, responsible, independent, dan fairness. Sudahkah prinsip itu diterapkan? Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi dan komisaris dituntut memiliki kompetensi dan menjalankan tugasnya. Komisaris punya tugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan usahanya. Tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris itu berat, lebih lagi jika dihadapkan pada tantangan Indonesia memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2016. Kita berharap posisi penting dan strategis diisi oleh orang yang tepat, dalam posisi yang tepat, dan dalam waktu yang tepat pula. Edisi cetak Suara Kompas bisa dibaca di tajuk Rencana Kompas, Senin 30 Maret 2015.